Jumpa lagi sama kakak dan teman-teman yang lain dalam Bina Iman Online. Sebelum kita mulai Bina Iman hari ini, kita yel-yel dulu yuk. Sekali, siap, kesana, so pasti, disulik-sulik, siapa takut, sudah hati sudah, why not, doa dan makmur berkesaksian, yes, so pasti. Nah adik-adik, siapa nih yang ikut Bina Iman Online minggu kemarin dengan tema Ekaristi Sumber Hidupku? Kalau yang ikut Bina Iman pasti tahu dong apa kreativitas minggu kemarin? Yap, benar, melengkapi ayat-ayat kitab suci. Kakak mau nanya nih, kira-kira adik-adik di sini masih ingat nggak apa jawaban kreativitas minggu kemarin? Etienne? Ingat Kak? Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lukas bab 2 ayat 19b. Sheila? Ingat Kak, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yohanes bab 6 ayat 55. Arli? Ingat Kak, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Injil Yohanes bab 6 ayat 54. Dodi? Ingat dong Kak, karena roti adalah satu makanan, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. 1 Korintus bab 10 ayat 17. Tepuk salut! Salut, 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 salut. Sesuai janji kakak-kakak, siapa adik-adik yang bisa mengumpulkan kreativitas paling tepat dan paling cepat akan ikut dalam syuting Bina Iman kali ini. Nah, ini ada beberapa hasil dari adik-adik yang mengumpulkan kreativitas paling tepat dan paling cepat. Inilah teman-teman yang berhasil menjawab kreativitas paling tepat dan paling cepat. Adik-adik yang di rumah jangan patah semangat ya. Tetap ikut Bina Iman Online karena bakal ada banyak hal yang seru. Sebelum kita melanjutkan Bina Iman, kita animasi dulu yuk. Na 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 na
ini kita berjumpa lagi. Aku senang kau bersamaku. Ayo kawan, mari bergembira. Atur langkahmu dan gerakkan kakimu. Ikuti irama menari gembira. Goyangkan badanmu ke kiri ke kanan. Mari melangkah bernyanyi gembira. Memuji Yesus sahabat yang baik. Berikan senyum dengan penuh ceria. Tepuk tangan sambil berputar gembira. Ayo kawan, mari bergembira. Atur langkahmu dan gerakkan kakimu. Ikuti irama menari gembira. Goyangkan badanmu ke kiri ke kanan. Mari melangkah bernyanyi gembira. Memuji Yesus sahabat yang baik. Berikan senyum dengan penuh ceria. Tepuk tangan sambil berputar gembira. Ayo kawan, mari bergembira. Tepuk tangan sambil berputar gembira. Ayo kawan, mari bergembira. Adik-adik, tema kami online kali ini, Aku Disayang Tuhan. Adik-adik, masih ingat nggak dengan tepuk Yesus? Kita lakukan bersama-sama ya. Tepuk Yesus. Y E S U S. Yesus, yes. Nah, satu lagi nih, adik-adik masih ingat nggak dengan tepuk anak Tuhan? Mari kita lakukan bersama-sama. Tepuk anak Tuhan. Cowok cewek bergembira dalam Tuhan. Sekali lagi ya. Tepuk anak Tuhan. Cowok cewek bergembira dalam Tuhan. Masih ada satu lagi nih. Adik-adik masih ingat nggak sama tepuk sekami? Ayo kita lakukan bersama-sama. Tepuk sekami. Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Adik-adik, untuk lebih bersemangat, mari kita nyanyikan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih
Sebelum kita memulai Bina Iman kali ini, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami hari ini. Engkau selalu menganugerahkan kepada kami rahmat kesehatan. Sekarang kami anak-anak-Mu akan melakukan Bina Iman online dengan tema Aku Disayang Tuhan. Bimbinglah kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, meskipun dari rumah saja, melalui media komunikasi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik, untuk melanjutkan Bina Iman, mari kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Baik adik-adik yang ada di rumah maupun adik-adik yang ada di sini, ayo sekarang kita siapkan kitab sucinya dan buka Injil Matius bab 10. Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Kak Vivian ulangi sekali lagi ya. Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Adik-adik yang di rumah dan adik-adik yang di sini sudah ketemu? Sudah, Kak. Baik. Sebelum kita baca firman Tuhan, sekarang Dodi akan mengajak kita bernyanyi dulu. Teman-teman yang di rumah, ayo kita nyanyi sama-sama. Baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, adik-adik, setelah kita tadi menyanyi, sekarang siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan Mei dibacakan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik
yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di sini, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kasih Tuhan. Sekarang Kak Vivian akan membagikan sebuah kisah tentang betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Nah, sebelumnya tadi dalam Injil, adik-adik dengar atau baca tidak? Ada tadi disebutkan tentang burung pipit. Mungkin kalau adik-adik atau kakak-kakak yang ada di sini sudah tahu burung pipit. Tapi adik-adik yang ada di rumah yang masih kecil-kecil, yang masih di kelas kecil, ini Kak Vivian kasih lihat burung pipit itu ini. Jadi burung pipit itu tidak pernah menanam. Tetapi adik-adik lihat ini, burung pipit itu tetap diberi makan oleh Tuhan. Ini dia membawa apa adik-adik? Ini dia bawa apa? Dia bawa padi. Padahal dia tidak menanam, tetapi Tuhan tetap memberi dia makan. Nah, terus yang kedua, ini kan ada lagu sekolah minggu ya, yang burung pipit dan bunga bakung. Adik-adik mungkin ada yang belum tahu bunga bakung itu seperti apa sih? Ini Kak Vivian bawa gambarnya. Bunga bakung itu seperti ini adik-adik. Ya, seperti ini. Mungkin di halaman rumah adik-adik, mama-mama yang suka berkebun mungkin menanam bunga ini. Nah, ini bunga bakung. Bunga bakung ini juga adik-adik tidak bisa berhias, tidak seperti Kak Vivian bisa pakai lipstik supaya cantik, tidak seperti Kalia dan kakak-kakak yang lain bisa pakai bedak supaya cantik. Bunga bakung ini tidak perlu mendandani dirinya, tetapi Tuhan menciptakannya sangat cantik. Nah, itu tadi adik-adik, supaya adik-adik juga tahu bunga bakung itu seperti apa sih. Nah, itu adik-adik tadi cerita tentang tumbuhan dan binatang yang tidak perlu dipelihara, tidak perlu menanam, tetapi tetap Tuhan pelihara, tetap Tuhan beri makan. Nah, adik-adik, sekarang Kak Vivian akan men-sharingkan sebuah kisah tentang bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita semua. Jadi kisahnya seperti ini. Ada sebuah keluarga namanya Pak Yudi. Pak Yudi, istrinya namanya Bu Weni. Tadi siapa namanya? Keluarga siapa? Pak Yudi dan Bu Weni. Pak Yudi dan Bu Weni ini sama-sama bekerja. Pak Yudi bekerja di sebuah perusahaan retail yang lumayan besar. Bu Weni bekerja pada sebuah laboratorium. Pak Yudi sebagai kepala keluarga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Pak Yudi setiap bulan bisa membayar uang SPP anaknya tanpa terlambat. Jadi hasil kerjanya Bu Weni bisa dijadikan tabungan untuk keluarga mereka. Tapi pada saat pandemi corona, keluarga ini mulai kesusahan. Karena adik-adik tahu tidak, semua orang merasakan dampak dari pandemi corona tersebut. Pak Yudi tiba-tiba dirumahkan. Adik-adik tahu dirumahkan tidak? Tahu? Tahu. Ya, tiba-tiba dari perusahaan diberikan surat bahwa sementara di rumah dulu, bukan bekerja dari rumah ya adik-adik, tapi dirumahkan tanpa digaji. Sementara Bu Weni waktu itu masih bisa bekerja. Bu Weni ini bekerja pada sebuah laboratorium yang memeriksakan orang-orang yang akan menjadi tenaga kerja ke luar negeri. Adik-adik tahu tenaga kerja ke luar negeri itu apa? Yang bekerja ke Malaysia, yang bekerja ke Arab Saudi. Tapi masa pandemi ada tidak pengiriman tenaga kerja? Tidak ada kan? Akhirnya
Sama juga dengan Pak Yudi, Bu Weni pun dirumahkan. Lalu sehari-hari, mungkin bulan pertama tabungan Bu Weni kan tadi masih bisa dipakai untuk hidup sehari-hari. Tambah ke sini, tambah bulan, akhirnya tabungan semakin menipis. Bu Weni dan Pak Yudi harus tetap membayar uang sekolah anaknya. Lalu Pak Yudi dan Bu Weni mulai merasakan dampak yang sangat besar dari pandemi corona. Pak Yudi setiap hari membawa lamaran, setiap kali melihat ada lowongan, Pak Yudi membawa lamarannya lagi ke perusahaan tersebut. Ternyata pulang ke rumah, istrinya bertanya, "Bagaimana Pak? Apa Bapak sudah diterima?" Pak Yudi dengan sedih menjawab, "Belum, Ma." Bu Weni sedih. Akhirnya setiap hari mereka berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, kami sangat merasakan kesusahan. Tolong kami Tuhan." Pak Yudi dan Bu Weni ini kan mempunyai 2 orang anak. Anak-anaknya butuh makan kan? Butuh uang untuk sekolah. Karena biarpun pandemi corona, tetap kan uang sekolahnya dibayar, betul kan adik-adik? Akhirnya Bu Weni dan Pak Yudi berusaha mulai jualan online. Adik-adik tahu kan sekarang mulai banyak yang jual-jual online. Bu Weni mulai mutar otak dengan Pak Yudi. Apa ya yang akan kita jual? Apa ya yang akan kita usahakan supaya kebutuhan keluarga kita ini bisa tercukupi? Akhirnya Bu Weni mulai membuat masakan karena Bu Weni ini kebetulan pintar masak. Dia mulai buat masakan. Pertama-tama dia kasih ke teman-temannya untuk mencicipi dulu. Ternyata banyak teman-temannya yang suka. Akhirnya mulai teman-temannya banyak yang order. Tambah lama tambah ramai. Setiap hari Bu Weni menyisihkan untuk membantu tetangga-tetangganya juga yang membutuhkan, yang terdampak juga. Tambah hari tambah meningkat penjualannya. Lalu Pak Yudi tetap juga meskipun sudah ramai penjualannya Bu Weni, Pak Yudi juga tetap berusaha memasukkan lamaran setiap kali ada lowongan. Dan setiap malam mereka berkumpul mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan meminta supaya keluarga mereka dijaga dari virus corona. Akhirnya adik-adik tahu tidak? Pak Yudi pun keterima kerja di sebuah perusahaan dan perusahaannya lumayan bagus. Nah, di situ adik-adik bisa melihat bagaimana Tuhan itu begitu baiknya kepada kita manusia. Yang penting adik-adik tahu, kita mau berusaha. Kalau kita cuma berdoa setiap hari, "Tuhan tolong kasih nilai saya bagus. Tuhan tolong dong papa saya dikasih uang yang banyak." Tapi sementara kita belajar males, setiap hari maunya makannya enak, setiap ngelihat temen punya barang yang bagus kita juga pengen. Bagaimana kita mau mengharapkan sesuatu itu terjadi kalau kita tidak berusaha memperbaiki diri kita, berusaha untuk menghemat, berusaha untuk belajar. Nah, adik-adik yang di sini maupun yang ada di rumah, itu tadi kisah yang Kak Vivian bagikan tentang bagaimana Tuhan itu baik kepada orang yang mau berusaha. Nah, sekarang Kak Vivian mau bertanya untuk adik-adik yang ada di sini. Mungkin adik-adik ada sharing mungkin bagaimana adik-adik itu dikasihi sama Tuhan. Bagaimana Tuhan itu baik ke keluarganya adik-adik atau ke adik-adik sendiri. Mungkin Dodi atau siapa, Meme mungkin ada yang mau diseringkan ke adik-adik yang ada di rumah, silakan. Saya Kak, buktinya Tuhan Yesus sayang sama saya itu seperti sekarang di tengah pandemi wabah corona yang sedang menyebar ini, saya dan keluarga saya masih diberikan kesehatan sampai sekarang. Ya, betul. Betul adik-adik, itu juga bagaimana Tuhan memelihara kita, semua keluarga kita masih sehat, itu juga wujud kasih sayang Tuhan kepada keluarga kita dan kita semua. Ya,
Mungkin ada yang lain adik-adik? Saya Kak, Oh iya, silakan Selin. buktinya Tuhan cinta kepada saya itu pada waktu di sekolah saya itu mengadakan ujian. Nah, pas itu saya berdoa terus kepada Tuhan Yesus agar diberikan kelancaran oleh Tuhan Yesus untuk saya ujian itu. Nah, pada saat ujian itu saya lancar mengerjakannya. Nah, pas selesai ujian, saya memuji Tuhan, saya mendapatkan nilai yang sangat bagus. Itu bukti Tuhan Yesus cinta kepada saya. Iya, betul. Ya, betul adik-adik. Itu contoh lagi satu bahwa Tuhan itu baik kepada Selin. Waktu dia ulangan, Selin nilainya bagus, tapi bagus juga karena berusaha dan belajar tentunya. Nah, itu tadi dari Selin. Mungkin ada lagi adik-adik? Saya Kak, nah pada saat kita liburan ke Malang, kan ini balik, kita tuh sudah senang sekali. Nah pada saat di pesawat itu, pesawatnya itu duduk. Jadi kita sempat takut kan, awalnya pelan nih, habis itu lama-kelamaan loh, kok besar sekali. Akhirnya kita sebut nama Tuhan Yesus, Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tolong kami. Nah mungkin pada saat itu Tuhan Yesus mendengarkan keluh kesah kami dan satu pesawat itu, dan pada akhir itu kita juga selamat dan mendarat di Lombok. Nah itu adalah pengalaman saya dan keluarga saya sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, itu tadi adik-adik tentang betapa Tuhan mengasihi kita semua. Itu semua tadi sharing dari teman-teman kita yang ada di sini untuk teman-teman yang ada di rumah. Tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik adik-adik, tadi adik-adik yang di rumah sudah mendengarkan sharing dari teman-teman kita yang ada di sini, sudah mendengarkan firman Tuhan juga, mendengarkan cerita Kak Vivian juga. Nah, sekarang adik-adik yakin kan kalau Tuhan itu sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Burung pipit saja yang tidak menanam diberi makan oleh Tuhan. Bunga bakung yang tidak bisa berhias dibikin cantik oleh Tuhan. Maka adik-adik ingat untuk selalu bersyukur bagaimanapun keadaan kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tadi kalian sudah mendengarkan sharing teman-teman kalian yang ada di sini. Sekarang Kak Vivian dan kakak-kakak yang lain juga mau mendengarkan sharing adik-adik yang ada di rumah. Caranya, HP-nya mendatar seperti ini. Isi videonya itu adik-adik tentang betapa Tuhan mengasihi adik-adik dan keluarga adik-adik yang ada di rumah. Ingat ya, videonya 1 menit, waktunya paling lama 1 menit. Kalau videonya sudah selesai, adik-adik kirimkan, boleh di Japri, boleh dikirim juga ke grup info sekami. Kakak-kakak tunggu ya, waktunya paling lambat hari Senin. Ingat ya, waktunya sampai hari Senin. Adik-adik, mari kita melanjutkan bina iman kita dengan menyampaikan doa-doa kita. Jadi pandemi virus corona. Ya Bapa, kami berdoa bagi keadaan kami sekarang yang sedang dilanda pandemi virus corona. Kami mohon kepadamu agar pandemi ini segera berakhir dan semua aktivitas kami lakukan seperti biasa tanpa ada pembatasan sosial. Kami juga mohon kepadamu, lindungilah kami selalu di mana saja kami berada. Kami mohon Bagi gereja, ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja kami yang sekarang sedang menerapkan sistem new normal. Kami mohon agar selalu Engkau memberikan kelancaran serta kemudahan bagi para imam, petugas gereja, dan seluruh umat dalam menerapkannya saat beribadah dengan tetap mengutamakan jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Kami mohon.
bagi teman-teman sekalian. Ya Bapa, kami berdoa bagi teman-teman kami dimanapun berada. Engkau tahu kami sudah rindu sekali untuk berkumpul bersama, beranimasi, mendengarkan kitab suci, serta beraktivitas bersama. Maka ya Bapa, kami mohon kepadamu, semoga pandemi ini segera kami lewati dan kami dapat mengobati kerinduan kami untuk berkumpul dalam bina iman bersama. Kami mohon. Bagi Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan, biarawati. Ya Bapak, berilah selalu semangat serta kesehatan bagi Bapak Paus, para uskup, para imam, dan biarawan, biarawati, agar mereka tetap semangat dalam mengemban tugas mereka, baik dalam misa, via live streaming, ataupun misa secara langsung di gereja. Kami mohon. Berdoalah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berilah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik yang terkena dampak dari virus corona ini ataupun karena penyakit lain. Jamahlah mereka agar mereka dapat sembuh, sehingga dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Kami mohon. Marilah kita satukan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, berdoalah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik, Bina Iman Online kali ini sudah selesai. Tugas perutusan minggu ini, yang pertama, mohon perlindungan dari wabah virus corona. Yang kedua, jangan lupa mengerjakan tugas dari kakak-kakak pendamping. Membuat video maksimal 1 menit. Dan yang ketiga, untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan di rumah aja ya. Teman-teman, mari kita menutup Bina Iman Online kita dengan berdoa bersama. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami berterima kasih atas bimbingan-Mu selama Bina Iman Online hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap hari-hari yang kami jalani, dan bimbinglah kami agar dapat melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Kami juga mohon kepadamu agar pandemi virus corona ini dapat berakhir, agar dapat menjalankan kegiatan seperti biasa. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon dan sertamu juga. Semoga adik-adik sekalian senantiasa dibimbing berkati oleh kasih Allah yang Maha Kuasa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku anak sekali.
Adik-adik, kakak ingatkan lagi ya, untuk membuat video cerita tentang kasih Tuhan yang sudah adik-adik maupun keluarga alami. Bukti, Tuhan selalu sayang kepada kita. Ingat, durasi maksimal 1 menit dengan posisi HP mendatar. Kakak tunggu ya hasilnya.